pemirsa Hanas TV dimanapun Anda berada, setiap manusia pasti pengennya hidup bahagia. Ada orang yang berprasangka dengan dia punya duit, dengan dia banyak nominal di tabungannya, dia akan pasti bahagia. Kemudian dia bekerja, berangkat gelap, berangkat pagi maksudnya, pulang malam, dia lakukan tiap hari. Namun apa yang terjadi ketika harta sudah dia dapatkan bukan kebahagiaan, malah banyak waktu tersita untuk mengurus hartanya. Tidur tidak nyenyak, makan tidak nyaman, dan seterusnya. Ada orang yang menyangka dengan punya jabatan yang tinggi kemudian dia akan bahagia. Ternyata kebalikannya, jabatan makin tinggi, banyak urusan yang harus dia lalui, maka kemudian kembali lagi tidur tidak nyaman, tidur tidak nyenyak, dan seterusnya. Maka bagaimana sih kebahagiaan yang sebenarnya? Mari kita sama-sama belajar dalam Al-Quran surah Yunus ayat yang ke-62. Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Kata Allah, ingatlah bahwa hanya kekasih-kekasih Allah lah yang mereka tidak ada rasa takut dalam hatinya dan tidak ada sedih dalam hatinya. Inilah kebahagiaan yang hakiki. Bahagia bagaimana? Orang kalau sudah bahagia, orang sudah menjadi wali Allah, maka dia hidupnya akan bahagia. Pertanyaannya, bagaimana caranya bisa biar kita ini menjadi walinya Allah, biar kita menjadi kekasih Allah? Allah lanjutkan caranya. Surah Yunus 63. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kemudian kata Allah apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dua syarat orang beriman. Dua syarat orang kalau ingin menjadi kekasih Allah. Yang pertama, alladzina amanu, kita beriman kepada Allah. Yang kedua, wa kanu yattaqun, dia istiqamah dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin hidup bahagia, jadilah yang pertama menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita ingin hidup bahagia, maka belajar dengan orang yang sudah menjadi kekasih Allah. Ada seorang nabi yang berjulukan luar biasa, dapat julukan Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa belajar dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ini berjulukan kekasih Allah sangat luar biasa, titelnya, pangkat yang sangat luar biasa. Bagaimana caranya? Ternyata Rasulullah mengungkapkan rahasianya berkaitan dengan sejarah bagaimana dikhitan dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam sejarah kata Rasulullah riwayat Imam Bukhari, ihtatana Ibrahim wa huwa ibnu 80 sanah wa tatana bil qudum. Nabi Ibrahim ini diperintahkan oleh Allah untuk menghitan dirinya wa huwa ibnu 80 sanah, di usia beliau 80 tahun. Kebayang pemirsa, usia 80 tahun seorang laki-laki baru datang perintah khitan. Yang unik, yang luar biasa bukan hanya usia 80 tahun, tapi bagaimana cara Nabi Ibrahim menghitan dirinya. Apa kata Nabi Muhammad? Wahtatana bil qadum. Nabi Ibrahim ini menghitam dirinya dengan kapak. Tidak kebayang usia 80 tahun, kemudian dihitan dengan menggunakan kapak. Kemudian umatnya bertanya kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, kenapa kau menggunakan kapak? Kenapa tidak menggunakan silet yang tajam? Tidak menggunakan pisau yang tajam, atau metode terbaru kalau kita ada laser dan seterusnya. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Kata beliau, ketika perintah khitan itu turun, ternyata yang ada di samping saya itu ada kapak. Andaikan saya bisa mengambil pisau, saya bisa lakukan. Andaikan saya mau mengambil silet yang tajam, saya bisa melakukannya. Tapi saya tidak mau. Kenapa kata Nabi Ibrahim? Karena perintah itu turun, saya tidak mau menunda. Andaikan saya nyari pisau, banyak pisau yang tajam untuk memudahkan saya memotong. Tapi yang terpenting, ketika kita dipanggil oleh Allah, jangan pernah menunda. Maka yang kedua, kalau kita ingin hidup ini bahagia, tenang dunia akhirat, ketika datang perintah Allah, jangan pernah ditunda. Pemirsa, dimanapun Anda berada, maka sekali lagi, kita ingin hidup bahagia. Kebahagiaan itu harus dua-duanya kita dapat. Di zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat. Sahabat ini sakitnya parah, tinggal tulang, kering, kurus. Kemudian bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Kemudian Rasulullah menjenguknya dan kemudian bertanya, wahai bapak kena penyakit apa? Kenapa bapak nggak sembuh-sembuh? Apa yang bapak doakan kepada Allah? Apa yang bapak minta kepada Allah? Ternyata kata bapak ini, ya Rasulullah, aku selalu berdoa. Rasulullah balik nanya, apa doanya? Kata orang ini, doa saya adalah Allahumma in kunta mu'aqibi fil akhirah fa'ajjilni fid dunya. Ya Allah, kalau engkau nanti takdirkan saya akan disiksa di akhirat,
Lebih baik siksaan itu engkau berikan saja kepadaku waktu di dunia. Artinya ada orang yang pengen hidup enak, nyaman di akhirat, tapi tidak mau hidup nyaman, enak di dunia. Maka Rasulullah langsung menegurnya. Apa kata Rasulullah? Qul, katakanlah, ucapkanlah, doakanlah, gunakan kalimat ini, gunakan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, kita minta kepada Allah bahagia dunia, bahagia akhirat. Sukses dunia, sukses akhirat. Tenang dunia, tenang akhirat. Oleh karena itu, kebahagiaan kita sebenarnya ditemukan dari angka 2. Maka ketemulah di travel kita Handas Group Indonesia, angka yang pertama 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.